Jadi ini trik mainnya ya teman-teman, trik mainnya agar teman-teman itu bisa terhindar dari yang namanya kebenet masal ini teman-teman. Karena memang sering mereka mempertanyakan tentang sebenarnya apa sih kendalanya, padahal kan memang sudah menggunakan VPN serta sudah menjaga jadwalnya juga kapan waktu yang tepat untuk divisit, tapi tetap saja terjadi kendala seperti ini. Nah, di sini akan saya tunjukkan triknya ya teman-teman. Jadi silakan simak saja video ini. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya juga yang masih pemula dan kemudian berburu cuan di YouTube ini teman-teman. Ini adalah jalan pintas ya agar teman-teman itu bisa mendapatkan income tambahan di YouTube dengan cara menggunakan hal yang paling sensitif ini teman-teman. Ini berbahaya sebenarnya teman-teman. Saya ingatkan kembali, sebenarnya ini berbahaya kalau misalkan teman-teman itu tidak tahu setting di bagian perangkatnya teman-teman, serta tidak tahu tentang sistem device yang teman-teman punya ini. Teman-teman harus terlebih dahulu mempelajari tentang sistem device serta jaringannya teman-teman, agar teman-teman itu terhindar dari yang namanya pelanggaran ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada pada tampilan umum di halaman browser ya teman-teman, browser Google Chrome, dan ini masih di mode umum ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman buka juga kalau misalkan teman-teman sudah berada pada posisi yang sama seperti halnya yang saya lakukan ini. Saya menggunakan perangkat laptop ya teman-teman, dan bisa langsung teman-teman buka juga di Google Chrome-nya. Di sini yang pertama yang teman-teman harus setting di bagian sini ya teman-teman, di bagian web store sini. Kita klik saja di bagian web store. Nah, silakan teman-teman ketikkan saja di halaman pencarian Chrome Web Store ini, ketikkan saja browsing ya, browsing. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih saja yang paling atas ini ya teman-teman, browsing VPN, free VPN for Chrome. Jadi saya merekomendasikan VPN yang browsing ini teman-teman, karena memang untuk aksesnya teman-teman bisa dapatkan secara gratis pula teman-teman, tapi untuk penyedia fiturnya bisa teman-teman bedakan langsung. Kalau misalkan untuk yang versi gratisan itu, untuk fitur-fiturnya masih terbatas ya, seperti halnya dengan WebRTC-nya itu masih beberapa persen saja teman-teman. Jadi kita harus menyeting terlebih dahulu terkait dengan sistem yang kita gunakan atau sistem device yang kita gunakan serta web yang kita punya. Nah, ini bisa teman-teman fungsikan sebagai akses yang sangat mudah juga ya teman-teman, agar kita itu bisa langsung terhubung ke server ataupun di negara luar yang memang CPM dan kemudian RPM-nya itu tinggi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau joki secara solo ya teman-teman. Kalau misalkan menggunakan grup, saya sarankan tadi jangan ya teman-teman, karena memang mereka tidak bisa memastikan ataupun kita tidak tahu kalau misalkan mereka itu sudah terhubung di server yang memang benar-benar 100% aman untuk kita visit iklan teman-teman. Langsung saja kalau misalkan sudah di-download, di sini saya sudah download ya teman-teman, silahkan teman-teman klik saja kalau misalkan sudah muncul. Sini karena memang saya sudah install di bagian penyangga saya, teman-teman bisa lihat di bagian atas sini. Di sini extensionnya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya agar teman-teman bisa visit iklan, teman-teman bisa klik di bagian titik 3 ini. Di sini ada yang namanya mode samaran teman-teman. Kita klik saja di mode samaran sini. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman yang sudah menginstal VPN ini untuk melihat kembali di bagian yang tadi ya teman-teman, sebelum kita masuk ke mode samaran ini. Kita klik lagi di bagian mode di mode umum ini untuk melihat yang namanya detail dari VPN ini. Kita klik dulu. Nah, di sini manage extension ya teman-teman, kita klik saja. Kita klik di bagian manage extension. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau misalkan sudah terinstall, extensionnya akan muncul seperti ini ya. Ini browser VPN yang free ya. Saya bukan menggunakan yang premium. Sini saya klik saja di bagian details untuk kita lihat pengaturannya. Nanti akan kita aktifkan di mode samarannya agar bisa aktif juga ya teman-teman. Karena misalkan kita tidak setting seperti ini, tadi di mode samarannya itu tidak akan muncul teman-teman. Jadi kita klik saja di bagian sini ya, allow in incognito, artinya kita mengizinkan agar browser ini juga bisa aktif di mode samaran teman-teman. Kita klik centang seperti ini saja, kita aktifkan ya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke mode samaran tadi teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan mode samaran seperti ini teman-teman. Saya ingin memberikan informasinya juga kepada teman-teman yang
sharing bermain VPN ini atau Joki VPN ini, awal-awalnya sudah sharing teman-teman dengar juga informasinya terkait dengan bahaya menggunakan VPN ini. Tetapi di sini saya hanya menyarankan kepada teman-teman sekalian, artinya menambahkan informasinya juga. Memang dari awalnya sudah seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan VPN, itu rawan sekali teman-teman. Kalau misalkan kita tidak tahu setting tentang bagaimana visit ataupun non visitnya kita mengklik video kita teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya menyarankan teman-teman untuk masuk ke mode samaran serta menggunakan VPN ini, karena di antara dua ini memiliki fungsi yang sama ya teman-teman, antara mode samaran dan kemudian VPN ini. Artinya kalau misalkan menggunakan mode samaran, teman-teman itu tidak akan meninggalkan jejak di bagian device yang sementara ini teman-teman gunakan, seperti halnya laptop ini ya teman-teman. Di sini untuk historinya itu tidak ada. Nah, terus kalau misalkan teman-teman browsing di internet itu secara tidak langsung itu teman-teman segala aktivitas yang teman-teman lakukan di browser ini itu dienkripsikan teman-teman ataupun disembunyikan. Nah, fungsi dari VPN ini juga hampir sama ya teman-teman, tetapi kalau misalkan untuk VPN ini teman-teman itu langsung bisa dihubungkan ke negara lain. Kalau misalkan untuk mode samaran ini hanya menyimpan data pribadi kita saja, kalau misalkan kita itu browsing di salah satu device yang masih public atau seperti halnya kita browsing di warnet teman-teman. Nah, ini fungsinya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu mau joki yang aman serta bisa mengamankan akun AdSense-nya teman-teman, teman-teman harus menggunakan dua metode ini. Kalau misalkan menggunakan di mode umum sebenarnya bisa, asalkan teman-teman jangan cloning ya teman-teman. Kalau misalkan cloning pun bisa, tetapi teman-teman harus bagi device-nya itu menjadi, contohnya kalau misalkan yang punya saya saat ini adalah Windows 7, berarti teman-teman itu harus bagi device lagi. Ada beberapa fitur di Windows ini yang bisa memisahkan antara Windows 7 dan Windows 10. Nah, ini yang masih bisa kita gunakan. Tetapi lain ceritanya kalau misalkan sudah terjadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja untuk memberikan tipsnya tentang bagaimana cara untuk visit iklan di YouTube ya teman-teman, agar teman-teman itu masih tetap bisa aman. Kemudian triknya agar teman-teman itu masih tetap bisa gajian di tiap bulan ya teman-teman. Jadi triknya itu hanya seperti ini saja teman-teman, untuk fitur penyangga yang bisa teman-teman gunakan di extension browser Google Chrome ini, salah satunya adalah VPN. Kemudian kita masuk visitnya menggunakan mode samaran. Nah, ini cara amannya. Contohnya saja saya klik di bagian sini ya teman-teman. Sebelum itu saya hidupkan dulu untuk di mode VPN ini, saya klik untuk aktifkan dulu. Kita tunggu dulu ya. Kita start VPN saja teman-teman. Nah, ini sudah langsung hidup teman-teman. Ini saya pakai United States ya, di Amerika Serikat. Nah, keunggulan dari menggunakan browser VPN ini, saya ingin rekomendasikan kepada teman-teman untuk gunakan VPN yang ini, karena memang untuk stabilitas keamanannya itu memang ya tahunya sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan menggunakan yang free, yang jelasnya ada keterbatasannya. Tetapi untuk aktifnya ya teman-teman, selagi internet ataupun providernya teman-teman yang sebelum menggunakan VPN ini tetap aktif, VPN ini tidak akan pernah mati ya teman-teman. Jadi dia akan tetap on teman-teman. Selagi jaringan ataupun provider yang awalnya teman-teman hidupkan itu sudah mati, berarti dia ini juga langsung bisa mati teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini sangat mantap sekali, meskipun versinya itu versi gratisan. Nah, kalau misalkan untuk mencari tahu tentang kenyamanan daripada VPN yang sudah kita pakai ataupun jaringan yang akan kita hubungkan ini, kita ketikkan saja di war ya, war.net seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan di bagian pengecekan IP kita ini ya teman-teman, di bagian war.net ini. Yang penting sekali untuk teman-teman perhatikan itu di bagian anonymizer ini ya teman-teman. Kalau misalkan udah 100% di anonymizer ini masih ada keterangan yes teman-teman. Ini seharusnya no ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk keterangan yang bisa teman-teman langsung gunakan untuk joki di bagian IP yang teman-teman sudah hubungkan di server ini, teman-teman harus memperhatikan yang namanya anonymizer ini ya teman-teman. Kalau misalkan anonymizer ini masih yes,
berarti ini tandanya masih belum bagus ya teman-teman. Artinya kita perlu menyeting dulu untuk semuanya menjadi keterangan no ya, seperti halnya dengan tiga keterangan ini, dua keterangan ini di proxy, kemudian di blacklist ini teman-teman, harusnya keterangannya sama. Jadi sebenarnya ini cuman kendala di bagian sini saja teman-teman, terkendala di bagian ini ya, web proxy-nya teman-teman. Web proxy-nya itu karena memang kita menggunakan versi gratisan, jadi dari fitur ini mempertanyakan kepada kita apakah mau melanjutkan dengan versi ataupun dengan fitur yang lebih bagus penyediaan anonymizernya, ataukah mau mempertahankan dengan yang menggunakan free ini. Nah, karena misalkan kita menggunakan karena memang saat ini kita menggunakan yang namanya VPN gratisan, jadi untuk keterangan ini masih ada ya teman-teman untuk web proxy-nya, tapi memang sudah bisa teman-teman, sudah bisa kita lanjutkan untuk melakukan joki, tetapi ini hanya peringatan saja. Nah, kalau untuk menghilangkannya teman-teman, kita mempertahankan untuk menggunakan yang free, jadi kita hilangkan saja untuk di bagian ini ya, anonymizernya kita checklist saja di bagian bawah sini teman-teman. Di web proxy-nya ya, kita klik X, kita close-kan saja. Kemudian di sini kita refresh kembali teman-teman agar bisa menjadi 100% dan anonymizernya pun bisa menjadi keterangan yes ya teman-teman, no ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangan no teman-teman, artinya ini sudah fix ya, sudah aman untuk dilakukan joki di bagian videonya kita sendiri. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman klik saja di bagian tab baru untuk bisa melihat video ataupun channelnya teman-teman yang akan kita joki ini teman-teman, kita visit ini. Ini akan langsung saya tunjukkan ke channel saya juga agar teman-teman itu bisa percaya bahwa saya memberikan contohnya kepada video saya sendiri. Nanti kalau misalkan di video orang lain teman-teman bisa jadi tidak percaya dengan langkah yang saya lakukan ini ya. Kita tunggu dulu, kita klikkan saja YouTube ya teman-teman, YouTube, kita klik enter, kita tunggu dulu. Oke guys, sekarang saya sudah berada pada tampilan dashboard YouTube dengan versi browser yang masih tetap di mode samaran ya teman-teman. Jadi untuk VPN-nya juga masih aktif. Di sini sebelum kita masuk untuk visit ya teman-teman, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk melihat di bagian analitik video yang memang sudah terbaca di 48 jam terakhir. Agar teman-teman perhatikan kembali di sana, kalau misalkan teman-teman menjumpai di view-nya teman-teman di 48 jam terakhir itu trafficnya bagus, berarti teman-teman langsung tuju saja di video berikut itu teman-teman. Artinya video yang sementara itu sudah terbaca di metrik analitik di 48 jam terakhir. Artinya di 2 hari ini ya teman-teman, 2 hari ke belakang ini. Kalau misalkan memang trafficnya bagus, silakan teman-teman visit. Tetapi kalau misalkan view-nya itu tidak wajar ataupun tidak ada sama sekali, jangan teman-teman visit di video yang itu ya. Karena kita aturannya itu adalah pertukaran view ya teman-teman. Jadi YouTube akan membaca ataupun mendeteksi salah satu video yang memang trafficnya itu awalnya menurun tetapi tiba-tiba mendapatkan view dari server yang berbeda. Nah, ini salah satu kendala yang sering kita dapatkan ketika kita itu bermain visit ini teman-teman. Nah, kalau misalkan hal itu sampai terjadi, YouTube akan menelusuri IP ataupun browsingnya teman-teman serta aktivitas akunnya teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu melakukan visitnya menggunakan device yang sama, pada saat teman-teman upload video juga menggunakan device yang sama. Nah, ini hal yang paling fatal yang sering teman-teman dapatkan dan bisa jadi teman-teman itu mendapatkan pelanggaran ataupun teguran, bisa jadi langsung di-banned itu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu trik yang memang harus dirubah kembali kepada teman-teman itu berpemula yang memang mengharapkan untuk mendapatkan income tambahan secara instan dan lebih. Sebenarnya untuk penggunaan VPN ini dari awalnya memang sudah berbahaya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu lalai dalam penyetingan di bagian device serta jaringan ataupun stabilitas keamanan browsingnya teman-teman di internet ini teman-teman. Nah, mungkin seperti itu tentang trik untuk menghindari akunnya teman-teman agar bisa di-banned sekalipun teman-teman itu bermain, karena memang ini adalah pengalaman pribadi saya sering melakukan visitnya seperti ini teman-teman. Di sini saya ketikkan dulu untuk video saya yang sudah 48 jam terakhir ini yang memiliki traffic yang bagus, saya ketikkan dulu judulnya. Saya tunjukkan langsung ya teman-teman. Nah, judulnya itu Dendereo ya teman-teman. Saya cari dulu untuk video saya.
dulu, mudah-mudahan ada ya teman-teman. Sebentar. Nah ini ada ya teman-teman, di bagian bawah sini ada, ini adalah video saya. Nah cara visitnya seperti ini teman-teman, bisa langsung kunjungi yang namanya nama channel, tetapi kembali lagi ke yang tadi teman-teman, kita harus memperhatikan tentang jam tayang kita ataupun penayangan video kita di 48 jam terakhir, karena YouTube akan memfilter ataupun melihat algoritmanya berdasarkan dengan histori ataupun analis jejak pergerakan channel kita kemarin teman-teman. Jadi kalau misalkan jejaknya itu bagus atau video dan metriknya itu bagus di 48 jam terakhir, hari ini kalau misalkan kita tukarkan view-nya dengan negara luar, itu tidak menjadi persoalan, karena traffic dari video ini itu bisa mendukung ya teman-teman, bisa mendukung untuk view-view ataupun penonton-penonton dari luar negeri melihat video ini, karena dengan jangkauannya ya sudah luas teman-teman. Seperti itu. Jadi akan mempermudah teman-teman ataupun juga menjaga keamanannya teman-teman ketika teman-teman itu bermain dan kemudian memperhatikan trik-trik yang sudah memang diajarkan oleh para youtuber yang memang itu bisa dipercayakan ya teman-teman. Jadi ini saya menambahkan saja informasinya. Kalau misalkan teman-teman visit melalui akun channel ataupun langsung ke halaman channel, itu juga bisa, tapi sebaiknya juga teman-teman setting berdasarkan judul videonya, karena untuk metriknya yang terbaca itu sering juga ada juga yang namanya penelusuran ya, penelusuran YouTube. Jadi video kita itu ditemukan berdasarkan dengan penelusuran YouTube yang memang itu diketikkan langsung ataupun dicari langsung dengan tombol pencarian di atas ini teman-teman. Nah kita klik saja, kita klik video ini, kita tunggu dulu, kita tunggu loadingnya dulu ya teman-teman. Ini servernya masih lemot ya, server yang saya gunakan ini lemot. Nah di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau visit, teman-teman itu memperhatikan dulu untuk iklan yang muncul ya teman-teman. Teman-teman klik saja di bagian yang ini ya teman-teman, di samping kanan dari videonya teman-teman ini. Kita klik salah satu iklannya. Ini langsung saya klik saja teman-teman. Di sini sudah muncul yang namanya visit site, artinya kita akan mengunjungi situsnya, situs dari pengiklan ini. Kita klik saja. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Jadi ini langsung dari video saya teman-teman, dari video saya teman-teman. Kita tunggu dulu untuk loadingnya. Nah ini adalah tampilan dari situs pengiklan ini ya teman-teman. Jadi kita langsung scroll saja. Kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini, seakan-akan kita itu mau mengunjungi situs ini ya teman-teman. Seperti ini. Kita biarkan seperti ini dulu teman-teman. Kita scroll sampai mentok di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah kalau misalkan memang sudah tidak ada lagi link ataupun kunjungan yang lain di bagian situs pengiklan ini, kita langsung kembali saja teman-teman. Kalau misalkan sudah di view seperti ini sudah masuk ya teman-teman, sudah masuk sebagai visitor ataupun pengunjung dari situs pengiklan ini. Jadi kita kembali saja teman-teman, kita kembali, kita tunggu dulu. Nah ini sudah langsung berlanjut ya teman-teman. Ada juga langsung dijeda teman-teman, tapi teman-teman harus lanjutkan untuk menonton ya teman-teman, karena untuk setiap real time-nya itu atau jam time-nya itu teman-teman itu langsung akan dihitung berdasarkan dari jumlah view yang teman-teman play ini teman-teman, artinya durasi yang teman-teman putar ini. Jadi kalau misalkan klik invalidnya itu teman-teman itu langsung sekali klik seperti ini untuk kunjungi situsnya, teman-teman langsung tidak lagi memplay ataupun memview video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah ini yang menjadi salah satu permasalahan, teman-teman itu bisa mendapatkan kendala klik invalid ini teman-teman. Nah ada lagi untuk persoalan yang lain teman-teman. Untuk persoalan yang lainnya, teman-teman itu mengklik iklan secara berulang kali, kemudian tidak ada jeda waktu pada saat teman-teman itu memvisit videonya teman-teman ataupun mengunjungi pengiklan yang sudah muncul di videonya teman-teman. Nah ini adalah permasalahan-permasalahan yang memang sensitif sekali buat teman-teman pemula yang teman-teman sering sudah lakukan juga, dan imbasnya itu ke akun AdSense-nya teman-teman. Jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk trik ini sebenarnya jangan dilakukan. Cukup teman-teman kunjungi saja satu kali untuk visit website ini ataupun mengunjungi pengiklan ini, cukup hanya satu kali saja teman-teman. Saya sarankan kepada teman-teman sekalian, karena memang untuk permasalahan yang lebih lanjut tentang pembatalan ataupun penonaktifan dari akun pembayaran atau akun Google AdSense ini sangat sulit untuk dipulihkan kalau misalkan permasalahannya itu tentang yang namanya
klik invalid ini teman-teman. Berbeda ceritanya kalau misalkan untuk penonaktifan akun Google AdSense-nya teman-teman itu karena adanya double akun seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dinonaktifkan karena permasalahan invalid, klik invalid berarti teman-teman itu dicurigai menggunakan cara curang ya teman-teman. Jadi teman-teman itu karena memang sudah dari awalnya kita itu disetujui sebagai program partner YouTube, setidaknya teman-teman itu harus berhati-hati serta harus terus pantau tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak YouTube serta pihak Google AdSense ini. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu untuk informasi yang saya sampaikan lewat video ini tentang bagaimana cara agar teman-teman itu bisa mengamankan akunnya teman-teman ketika teman-teman itu bermain joki VPN sekalipun menggunakan jasa grup, asalkan teman-teman itu memperhatikan tentang yang namanya real time tadi teman-teman, real time di channelnya teman-teman ataupun di metrik analitik di 48 jam terakhir, karena YouTube akan merekam jejak dari channel kita serta melihat view-view yang sudah kita dapatkan dari video-video kita sebelumnya dan kemudian akan dijadikan sebagai perbandingan karena algoritmanya itu selalu tepat dan kemudian teliti ya teman-teman dari pihak YouTube itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.